Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesia Prilia Farhina, NIM B200199091 kelas M. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Dan sebelum saya menjelaskan, saya akan share screen terlebih dahulu. Makalah saya yang saya buat itu berjudul Seberapa Penting Modernisasi di dalam Pembangunan dan Perubahan Sosial. Nah, pada bab pertama itu pendahuluan yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya menjelaskan tentang modernisasi diterapkan di banyak bidang. Salah satunya adalah di bidang pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Tujuan dari dilakukan modernisasi sendiri adalah untuk bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan tentunya untuk menjadi lebih modern. Namun saat ini di Indonesia kesejahteraan masyarakatnya sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena di tengah masa pandemi sekarang banyak yang kehilangan pekerjaannya sehingga membuat perekonomian mengalami penurunan yang signifikan. Jadi, perlu dilakukan modernisasi agar meningkatkan perekonomian yang saat ini sedang turun. Dalam melakukan modernisasi, masyarakat harus pintar memilih mana yang baik untuk dirinya serta lingkungan sekitar ataupun lembaga agar tidak mengakibatkan dampak negatif. Nah, pada subbab kedua adalah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, saya hanya mengambil 3 poin, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian modernisasi, pembangunan, dan perubahan sosial. Yang kedua adalah apakah di dalam melakukan pembangunan membutuhkan perancangan yang matang, perencanaan yang matang, serta yang ketiga adalah mengapa perlu dilakukan perubahan di segala bidang. Dan pada subbab ketiga adalah tujuan. Tentu tujuan di sini adalah ada kaitannya dengan rumusan masalah. Misalkan saja pada poin pertama. Yang poin pertama adalah tentang pengertian modernisasi pembangunan dan perubahan sosial. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui apa itu modernisasi, apa itu pembangunan, dan apa itu perubahan sosial, dan seterusnya. Yang poin kedua dan ketiga. Dan pada subbab keempat adalah manfaat. Manfaat tentu juga ada kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan. Pada poin pertama tadi kan tujuannya untuk mengetahui apa itu modernisasi, apa itu pembangunan, dan apa itu perubahan sosial. Jadi manfaatnya tentu kita lebih mengenal atau kita dapat tahu memahami apa itu modernisasi, pembangunan, dan perubahan sosial. Sehingga kita bisa menerapkan dan kita bisa partisipasi di dalam kegiatan tersebut. Pada pembahasan bab 2 adalah pembahasan. Di sini pembahasannya ada 4 subbab. Yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses untuk melakukan perubahan untuk bisa menjadi lebih baik dan maju. Modernisasi memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Individualisme, 2. Diferensi, 3. Rasionalitas, 4. Ekonomisme, dan 5. Perkembangan. Jadi, di dalam melakukan modernisasi juga harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku dan memperhatikan apa saja yang perlu dilakukan perubahan. Tentunya jika kita melakukan perubahan tidak langsung bisa semuanya langsung merata. Kita harus mempertimbangkan dan melihat jika kita melakukan perubahan dari salah satu aspek, maka apa akan yang terjadi? Jika modernisasi akan mengarah ke hal-hal yang negatif, tentu kita harus mempertimbangkan kembali apakah kita akan lanjut tapi dengan resiko yang mengarah ke hal negatif atau kita akan mengubah. Kita juga bisa mengubah pola atau struktur dari modernisasi sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jadi tidak harus melulu terpaku pada satu hal saja. Kita harus melihat juga keadaan seperti ini harus bagaimana. Jadi kita harus melihat pada saat itu bagaimana. Jadi kita bisa menerapkan atau mengubah struktur dan polanya.
Pada subbab B adalah pembangunan. Masyarakat dalam pembangunan ekonomi dapat diklasifikasikan secara historis menjadi 3 kategori. Pertama adalah masyarakat masih bersifat tradisional. Kedua, masyarakat masih pada sifat peralihan. Ketiga adalah masyarakat yang maju. Pada kategori pertama dan ketiga, keduanya itu relatif stabil jika dibandingkan dengan kategori yang kedua, yang masih relatif memiliki sifat yang sementara. Negara-negara yang baru berkembang biasanya akan dimasukkan pada kategori kedua, yaitu kategori peralihan. Karena negara-negara baru berkembang, mereka berusaha untuk mengembangkan negaranya dari suatu keadaan serta sifat masyarakat yang masih tradisional dengan keadaan ekonominya yang terbelakang. Jadi bisa dilihat jika perencanaan dalam melakukan pembangunan ekonomi sangat diperlukan. Jika kita tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan pembangunan, maka kita tidak bisa melihat atau memikirkan apa saja yang kemungkinan akan terjadi jika kita menggunakan atau menerapkan rencana itu. Jadi dalam pembangunan tidak asal melakukannya saja. Tentunya kita harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat dan yang bersinggungan. Pembangunan diperlukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi, terutama pembangunan ekonomi yang akan membuat masyarakat mengalami kesejahteraan di masa yang sekarang ini. Pada subbab ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan sosial sama dengan perubahan perilaku masyarakat yang merupakan fungsi manifest dari rekayasa sosial melalui pembangunan yang diwujudkan melalui kegiatan individualisasi menuju ke masyarakat yang maju atau modern. Perubahan dari perilaku tersebut adalah salah satu konsekuensi utama dari proses modernisasi yang dialami oleh masyarakat tentunya. Jadi, perubahan perilaku itu wajar jika tidak sampai mengarah ke hal-hal yang negatif dan merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Tentunya kita bisa melihat dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita bisa menentukan apakah kita bisa melakukan modernisasi seperti apa, apakah orang lain itu bisa meniru kita atau kita meniru orang lain, tetapi hal itu tidak bisa diterapkan pada diri orang lain. Jadi tidak semua yang ada pada diri kita itu bisa diterapkan pada orang lain juga. Tergantung pada orangnya, sifatnya. Setiap manusia kan memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan kita tahu apa keinginan kita, apa kekurangan kita, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita tidak perlu kita lakukan. Maka kita harus melakukan modernisasi sesuai dengan diri sendiri. Apapun kalau kelompok sesuai dengan keadaan yang dialami saat itu. Tidak harus saat ini melakukan modernisasi seperti itu. Tapi kalau diri kita tidak bisa, tidak sanggup, maka kita juga tidak harus memaksakan, tetapi kita melakukan modernisasi tetapi sesuai dengan kapasitas kita. Perubahan sosial diperlukan untuk tuntutan kebutuhan primer, baik itu mencakup berbagai aspek materi maupun aspek spiritual. Kebutuhan manusia akan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan bertambah dewasa di kita, dan itu harus disesuaikan perubahan-perubahan yang dilakukan agar sesuai dengan diri kita dan kebutuhan diri kita. Subbab 4 adalah perubahan di segala bidang. Perubahan atau juga bisa disebut modernisasi perlu dilakukan untuk semua bidang. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada, banyak peran yang dibutuhkan. Salah satunya adalah peran wanita. Mengikut sertakan wanita di pedesaan untuk melakukan proses pembangunan bukan hanya sekedar tindakan kemanusiaan yang adil dan merata. Tetapi tindakan tersebut merupakan ajakan atau mendorong wanita di desa untuk ikut berpartisipasi dalam membangun yang ada di pedesaan. Merupakan tindakan yang efisien. Dengan mengikut sertakan wanita dalam pembangunan, bukankah itu memanfaatkan sumber daya manusia dengan potensi yang tinggi? Mungkin zaman dulu wanita sering direndahkan dan dianggap sebelah mata. Seiring berjalannya waktu, wanita bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa sebanding dengan laki-laki. Ada kemungkinan jika tidak
jika tidak mengikut sertakan wanita dalam proses pembangunan, akan muncul pengaruh yang negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pada bab 3 atau penutup, di sini ada 3 subbab, yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, peran modernisasi atau perubahan di dalam pembangunan dan perubahan sosial sangat diperlukan. Dalam melakukan perubahan dan pembangunan tidak hanya memandang laki-laki saja, tetapi perempuan juga memiliki peran yang penting selain untuk meningkatkan penggunaan sumber daya manusia yang secara efektif. Implikasi, dengan melakukan modernisasi dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu, tentunya akan bisa melakukan pembangunan dan perubahan sosial secara menyeluruh dan merata untuk setiap kalangan di suatu negara. Dalam melakukan pembangunan dan perubahan sosial dibutuhkan memanfaatkan sumber daya manusia itu secara efektif tanpa adanya manipulasi dari itu jabatannya sebagai ayahnya sebagai itu, kan dia nunjuk ayahnya, jadi tidak anaknya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita harus rata dan kita adil melakukan semuanya. Saran, sebelum melakukan sesuatu sebaiknya dilakukan penyusunan rencana dari kegiatan tersebut agar lebih terstruktur dan jelas. Sehingga dalam melakukan pembangunan dan perubahan sosial akan membuat lebih baik dan lebih jelas arahnya. Mau dibawa kemana pembangunan tersebut, perubahan sosial mau dibawa kemana, arahnya agar jelas, dan tentunya akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan, dengan adanya itu mereka akan berkurang. Kesulitan mereka mungkin masih ada, tapi setidaknya akan mengurangi, bukan sebaliknya, malah menambah beban mereka. Daftar pusaka. Di sini saya mengacu pada 5 sumber. Ada 2 buku dan 3 buku dan 2 jurnal. Daftar pustakanya sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.